Halo guys, balik lagi di teman ngegabut. Kali ini ada sebuah kasus yang berjudul Nasib Tragis Penyintas Tragedi Mei 1998. Tragis memang. Ita Martadinata Haryono, gadis belia berumur 18 tahun, ditemukan terbunuh di kamarnya. Diduga kematiannya akibat aktivitas sebagai relawan kemanusiaan tragedi Mei 1998. Gimana kisah selengkapnya tanpa berlama-lama lagi? Langsung masuk aja ke ceritanya. Masuk. Hari mulai senja saat telepon di pojokan kantor Institut Sosial Jakarta ISJ di Jalan Arus Dalam nomor 1 Cawang, Jakarta Timur terdengar. Hari itu Jumat 9 Oktober 1998. Terdengar suara panik seorang perempuan paruh baya di seberang telepon. Dia meminta berbicara dengan Romo Sandi, panggilan akrab rohaniawan Katolik, Ignatius Sandiawan Sumardi. Salah seorang pegawai bergegas memberitahukan pesan tersebut kepada Romo Sandi, yang tengah mengobrol dengan seorang wartawan di ruang kerjanya. Sang penelpon ternyata Wiwin Suryadinata yang mengabarkan putrinya, Ita Martadinata Haryono, 18 tahun telah meninggal dunia. Bak disambar petir, Romo Sandi terkejut ketika Wiwin mengatakan anaknya ditemukan tewas terbunuh di kamar rumahnya di Jalan Berlian 3 nomor 29 Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Romo Sandi mengenal gadis yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah atas atau SMA itu sebagai anggotanya di tim relawan untuk kemanusiaan. Tanpa membuang waktu, Romo Sandi ditemani sopir dan wartawan tersebut meluncur menuju tempat kejadian perkara. Dari kantornya menuju rumah Ita Martadinata berjarak sekitar 13,5 km dengan waktu tempuh 25 menit. Begitu sampai, Romo Sandi dan wartawan itu langsung masuk menuju kamar Ita di lantai 2 rumah tersebut. Saat itu, Romo Sandi melihat ada bekas darah menempel pada daun pintu dan di bawah pintu masuk ruang tamu. Namun anehnya, tak ada ceceran darah di lantai dan anak tangga di ruang tamu hingga kamar di lantai 2. Di kamar terlihat tubuh Ita tanpa busana dengan beberapa luka tusukan di tubuhnya dan sayatan di leher. Tak lama kemudian, sejumlah polisi dari Polsek Cempaka Putih tiba untuk mengamankan lokasi yang mulai dipenuhi warga. Berangsur-angsur petugas kepolisian dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya pun datang. Bahkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada saat itu yang dijabat oleh Goris Mere pun tiba di lokasi kejadian. Leo Haryono, ayah Ita, begitu terpukul jiwanya hingga tak bisa berkata-kata melihat nasib anaknya. Sedangkan Wiwin terlihat menangis histeris dan bicara meracau. Kepada Romo Sandi, Wiwin mengungkapkan, kematian putrinya ada kaitannya dengan kegiatan mereka yang ikut dalam tim relawan. Pasti karena undangan-undangan itu, kata Wiwin menangis seraya menunjukkan sejumlah kertas tentang rencana mereka memberikan kesaksian kasus pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa pada kerusuhan Mei 1998 di beberapa tempat. Pembunuhan terhadap Ita terjadi sepekan setelah tim relawan mengumumkan akan memberangkatkan beberapa saksi ke sidang PBB di New York, Amerika Serikat. Mereka akan memberikan kesaksian mengenai pemerkosaan, kekerasan seksual, dan pembunuhan massal selama 13 sampai 14 Mei 1998. Ita dikenal sebagai gadis biasa-biasa saja dan cenderung pemalu. Namun, di usianya yang terbilang masih belia, dia aktif dalam tim relawan untuk mendampingi perempuan korban kekerasan pada tragedi Mei 1998. Keterlibatannya di tim relawan berawal dari keinginan mengikuti jejak ibu serta kakaknya, Happy Suryadinata yang juga terlibat aktif di TRK. Kasus pembunuhan Ita mendapat perhatian publik, termasuk dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Bahkan tokoh Barisan Nasional seperti Sarwo Kusumaatmadja menyebut pembunuhan itu sebagai bentuk terorisme kekuasaan. Teror penguasa terhadap rakyatnya sendiri. Sejumlah pihak meyakini kasus itu bukan sekedar tindak kriminal biasa, tapi dilatar belakangi oleh politik. Buktinya tidak ada satupun barang berharga milik korban yang hilang. Motif pembunuhan diduga kuat terkait keberanian Ita bersaksi sekaligus mendampingi saksi-saksi korban kekerasan seksual lainnya di hadapan publik. Ternyata pihak kepolisian memiliki kesimpulan lain. Sehari setelah pembunuhan tersebut, polisi menangkap pelaku pembunuhannya, yaitu Suryadi alias Otong alias Bram, 22 tahun, tetangga di sebelah rumah Ita pada Sabtu 10 Oktober 1998. Suryadi diduga melakukan pembunuhan setelah panik kepergok akan mencuri di rumah korban. Kronologinya, dengan tangan dibungkus kaos kaki, Suryadi melompati pagar depan rumah Leo Haryono atau ayah Ita. Pemuda itu membekali dirinya dengan membawa belati dan obeng untuk mencongkel pintu rumah. Tapi ternyata pintu tidak dikunci, sehingga dengan mudah dia masuk ke dalam rumah. Karena tak menemukan barang berharga di lantai 1, Suryadi mondar-mandir di lantai tengah. Saat itulah Ita keluar dari kamarnya di lantai 2. Ita berteriak ketika mendapati Suryadi, tetangganya itu sudah berada di ruang tengah rumahnya. Karena panik dan takut identitasnya terbongkar, Suryadi mengejar Ita. Gadis itu lari masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Suryadi merobek kain kasa nyamuk yang menutupi jendela. Setelah itu, dia mencongkel slot kunci pintu dan masuk ke dalam. Suryadi langsung merengkuh dan membanting tubuh mungil Ita ke lantai. Bak kesetanan, Suryadi langsung menghujamkan belati yang dibawanya ke wajah dan tubuh Ita beberapa kali. Karena melihat masih hidup, Suryadi mengiris leher korbannya dari belakang. Tak hanya itu, Suryadi melakukan hal bejat lainnya. Dia melecehkan tubuh korbannya yang sudah tak bernyawa tersebut. Setelah memuaskan hasrat bejatnya, Suryadi mengepel bercak darah di lantai dan di pintu. Lalu dia kabur setelah mengunci pintu dari dalam. Namun, terdapat kejanggalan lain ketika wartawan menanyakan kepada para tetangga. Warga di dekat atau sekitar rumah keluarga Ita tidak satupun yang mendengar kegaduhan apalagi jeritan dan teriakan sepanjang hari Jumat itu. Ternyata anggota relawan TRK lainnya pun mengalami teror penculikan dan pembunuhan bila mengungkap kasus kekerasan dan pemerkosaan massal pada 13 sampai 14 Mei 1998. Romo Sandi misalnya, pernah dikirimi paket granat aktif di posko TKR pada akhir Mei 1998. Romo Sandi pernah melaporkan hal itu ke polisi. Tim khusus anti teror pun pernah mendatangi posko untuk melakukan pemeriksaan. Namun keesokan harinya, Kapolda Metro Jaya Hamaminata menyebutkan bahwa itu adalah granat-granatan. Padahal menurut tim Gegana yang mengamankan di lokasi itu adalah granat aktif. Teror ancaman dimulai ketika Romo Sandi meresmikan tim relawan untuk kemanusiaan TRK di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Romo Sandi yang ditunjuk menjabat sebagai sekretaris TRK mewanti-wanti kepada anggotanya untuk waspada dan hati-hati. Usai memberikan pesannya, Romo Sandi memberikan kesempatan kepada anggotanya dari kalangan anak muda untuk bertanya. Salah satu dari seorang pria bertubuh tegap dan berambut cepak ikut mengacungkan jari dan bertanya, Romo kan juga orang yang seharusnya masuk penjara karena melindungi anak-anak Partai Rakyat Demokratik dalam peristiwa 27 Juli 1996. Kata pria tak dikenal itu. Romo Sandi langsung mengatakan, pria itu sebagai intel. Pria yang dituding itu hanya tertawa terbahak-bahak. Akhirnya Romo Sandi memutuskan agar panitia acara segera menyudahi acara sesi tanya jawab. Namun, saat hendak keluar, Romo Sandi yang didampingi 4 orang anggota tim relawan dihadang pria itu lagi. Pria itu membawa tas jinjing berwarna hitam.
Dia mengatakan dengan tegas bahwa di dalamnya berisi sejumlah data dan dokumen tentang operasi selama 12 sampai 14 Mei 1998. Pria itu pun mengaku bukan intel, tetapi seorang komandan yang memimpin sebuah operasi khusus di sekitar Pasar Minggu. Dia mengklaim merekrut sekitar 60 orang dari berbagai angkatan. Saya bisa perkosa perempuan-perempuan ini. Sambil menunjuk 4 gadis Tionghoa yang berdiri di samping Romo Sandi. Bagi saya, membunuh Anda itu perkara mudah. Seperti membalikkan telapak tangan. Ujar pria itu lalu pergi menghampiri mobilnya yang berwarna hitam. Memang hingga saat ini kasus kematian Ita Martadinata memang tak menjadi terang setelah polisi menetapkan pelakunya. Suryadi alias Otong alias Bram malah tak ada satupun data, apalagi berita yang menyebutkan tentang berapa tahun dia mendapatkan hukuman atas perbuatannya yang keji tersebut. Nama Ita Martadinata kini disandingkan dengan nama Gus Dur dalam papan sinci warna putih di tempat sembahyang di Gedung Rasa Dharma, kawasan Pecinan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sinci ini sebagai penghargaan kepada dirinya yang berani mendampingi korban kekerasan pada tragedi Mei 1998. So, jadi itu guys. Sebuah kasus yang sangat mencengangkan memang. Kisah tragis dari Ita Martadinata Haryono, penyintas tragedi Mei 1998. Gimana menurut kalian? Klik like-nya jika kalian suka dengan video ini, dan berikan saran-saran agar aku lebih semangat untuk membuat video lainnya. See you next video guys. Bye.